terima kasih udah meluangkan waktunya untuk bersama saya di sini. Mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan teman-teman saya juga nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan buat Bapak. Mungkin saya yang pertama itu saya menanyakan profil singkat Bapak. Profil singkat saya kenalkan aja nama saya Mas ya. Iya Pak. Nama saya Bambang Sutrisno, umurnya sudah 60 tahun. Ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Itu boleh nama jabatan, kode jabatan dan divisi atau departemennya. Jabatan saya adalah Kepala Administrasi dan Keuangan. Kode jabatannya adalah Adminku 1. Ya. Kemudian divisi departemennya sama juga administrasi dan keuangan. Kemudian bisa dijelaskan nggak Pak deskripsi singkat jabatan yang sekarang Bapak jabat? Yang pertama kali adalah tata laksana administrasi. Secara keseluruhannya administrasi ini sangat luas, misalnya menyangkut gaji karyawan, ya. Kemudian tata administrasi surat menyurat, utamanya adalah pembuatan dokumen lelang, karena kita lebih banyak kerja dengan pemerintah. Berarti kerja sama pemerintah Pak ya? Ya, banyak kerjasamanya mencari duitnya gitu di pemerintah gitu ya. Yang kedua adalah pengelolaan keuangan. Kita membuat suatu laporan keuangan setertib duduknya, juga mengatur mengenai biaya-biaya, ya, kemungkinan biaya-biaya dalam proses pelelangan maupun administrasi pelelangan maupun dalam proses pengaturan gaji karyawan serta tunjangan dan lain-lainnya. Berarti untuk tugas pokok jabatan Bapak itu apa ya Pak ya? Tugas pokoknya jadi lebih banyak pada pengaturan administrasi itu tadi Mas ya. Administrasi dan keuangan. Fungsinya adalah seperti biasa yang namanya perusahaan, tentu saja kita lebih banyak pengeluaran yang tidak terlalu banyak tapi dengan mendapatkan keuntungan yang sebanyak untuk kemajuan perusahaan, karena menyangkut masalah hajat hidup karyawannya kan gitu. Terus kira-kira itu ada nggak Pak tugas tambahan di jabatan yang Bapak jabat sekarang ini? Banyak. Di samping kerjaan administrasi keuangan juga kadang-kadang ikut eksekusi dalam pembuatan sesuatu proyek ya. Kemudian untuk berarti setiap tugasnya Bapak jabat itu hariannya sama seperti itu atau beda Pak? Atau ada batasan harinya atau waktu gitu? Pada prinsipnya hari kerjanya sama ya, 5 hari kerja. Tapi realisasinya kadang-kadang lebih, karena pada saat kita eksekusi suatu pekerjaan kita bisa lebih. Biasanya orang kerja hari Senin sampai Jumat, tapi kadang-kadang pas ada pembuatan iklan ataupun apa, kita harus terjun seperti pembuatan iklan film, kita tidak ada libur sama sekali dalam 1 minggu. Iya, kalau untuk tanggung jawab jabatan Pak? Tanggung jawab jabatan saya bertanggung jawab kepada pimpinan saya, pada direktur utama, mengenai kelancaran administrasi dan tata kelola keuangan. Untuk wewenang dari jabatan Bapak sendiri itu apa Pak ya? Wewenangan saya, tadi saya katakan wewenang saya adalah mengatur bagaimana bahwa pengeluaran uang itu setertib mungkin. Jadi tidak asal mengeluarkan uang asal-asalan gitu ya. Tapi juga administrasinya juga seperti itu Pak. Tidak ada pembuatan sesuatu yang sifatnya dicegah laporan keuangan yang fiktif gitu. Yang utamanya kedua kali dalam administrasi pengelolaan administrasi juga penertiban surat-surat dan dokumen-dokumen secara mungkin istilahnya kalau sekarang itu ada pengelolaan arsip secara teknologi. Ya, baik, makasih Pak atas jawaban dari Bapak. Mungkin teman saya yang akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oke, terima Kasih Pak. Terus. Waktunya diwawancara. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak. Betul. Sejak kapan Anda menduduki jabatan tersebut? Tahun 2007. 2007.
Terus kira-kira ada berapa staf yang membantu pekerjaan Bapak saat ini? Ada 3 orang. 3 orang. Terus apa yang Anda rasakan setelah menempati jabatan ini? Ya, kita enjoy aja mas. Bagaimanapun juga ini falsafah kerja kan gini mas. Setiap kerja orang dengan bekerja itu adalah merupakan ibadah. Iya. Jadi kita ikhlas, maka kita tidak akan bermasalah. Iya. Terus berapa lama waktu di dalam jabatan ini? Pada hakikatnya 8 jam. Waktu kerja 8 jam. Iya, 8 jam, staf kami kerja 8 jam, tapi saya tidak 8 jam. Bisa lebih, ada lemburannya gitu. Iya. Jadi masuk ke ada lemburnya. Betul. Terus bisa dijelaskan nggak perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan jabatan Bapak? Ya, alat tulis kantor ya. Tulis kantor, Kantor, kemudian peralatan ATK itu sendiri ya. Dan alat tulis kantor kemudian komputer, laptop dan internet. Karena sekarang pelelangan melalui internet mas. Iya, sudah semakin maju teknologi Pak. Selanjutnya adakah fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk jabatan Bapak? Fasilitas banyak sekali pak. Iya. Fasilitas pertama ya yang pertama adalah untuk mobilitas ya, transportasi. Ya, saya kira yang pertama adalah transportasi itu di internet, rumah maupun di kantor. Selanjutnya berapa lama masa berlakunya jabatan tersebut untuk Bapak jabat? Tidak ada batas waktu. Tidak ada batas. Sampai saya capek sendiri. Terus cara mengatur waktunya gimana Pak? Cara mengatur waktunya ya tentu saja kita bisa-bisa aja lah mengatur waktunya supaya tidak maksudnya tidak waktu apa nanti dikat nanti waktu kerja atau waktu ini mas? Waktu kerja, cara mengatur waktunya untuk tugas Oh. struktural dan fungsional. Oh, struktur dan fleksibel aja mas. Fleksibel aja. Fleksibel ya. Secara fungsional kami sesuai dengan job deskripsinya ya. Kemudian secara struktural juga kami bertanggung jawab kepada atasan dan perlu pembinaan kepada bawahan. Saya rasa cukup sekian pertanyaan dari saya. Selanjutnya bisa dilanjut teman saya. Terima kasih. Atas waktunya untuk kami wawancaranya. Kalau boleh tahu Pak, Bapak itu golongannya apa ya kalau di PNS? Kalau di PNS ini golongannya adalah golongan 4 mas. 4 bisa sipil bisa 4A, bisa 4B, bisa 4C. Terus kalau misalnya kondisi kerjanya dari itu kayak tempat kerjanya gitu. Cukup nyaman tapi lebih banyak di lapangan mas. Di kantor cukup nyaman, kemudian Sirkulasi udaranya kalau yang buat di kantornya bagus mas. Kadang-kadang kalau panas pakai AC gitu. terus kayak apa di sana tuh bising apa enggak gitu? Tidak ada bising, cukup sinarnya. Karena kita membutuhkan udara luar juga ya. Kebersihannya juga harus bagus. Suara tidak bising, ruangan cukup luas. Terus kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira di jabatan yang Bapak jabat ini itu kendalanya apa aja ya Pak yang biasanya terjadi? Banyak sekali masa kalau kendala itu biasanya lebih ada pada saat memasuki acara pelelangan itu sendiri atau tender ya. Kalau secara ininya enggak di kantor nggak ada kendala sama sekali, tapi pada saat pelelangan ini kadang-kadang banyak sekali. Kalau ceritakan mungkin banyak sekali ya karena kendala ini kadang-kadang kita mau masukin ke internet ke kantor itu caranya masih ditutup nggak terbuka, jadi banyak sekali kendalanya sehingga kita bisa kerja yang tadi saya katakan bahwa lembur itu kita bisa lakukan jam 3 malam, jam 1 malam pada malam hari gitu. Jadi kalau buat itu Pak dari jabatan Bapak itu kira-kira ada jaminan kesehatannya nggak Pak? Ada. Terus selama Bapak menjabat tuh tugas yang paling sulit yang pernah Bapak dapat itu apa Pak? Ya
biasanya pada laporan akhir tahun. Tidak sulit sih tidak ya, tapi kalau akhir tahun itu biasa itu kerja ekstra. Kerja ekstra itu maksudnya begini, kita kumpulkan lagi berkas dalam 1 tahun, kita kumpulkan untuk membuatkan laporan-laporan keuangan yang kita laporkan ke kantor pajak. Ya. Pertama kali untuk PPh pasal 21 karyawan, kemudian laporan untung rugi dan untung rugi perusahaan itu yang harus kita hitung. Karena sebagai bahan pengelolaan untuk tahun berikutnya. Terus Pak, kalau dari jabatan Bapak tuh kira-kira resikonya atau bahayanya gitu Pak? Secara fisik nggak ada risikonya, secara fisik nggak ada. Tapi mungkin secara ininya ya ada, karena kadang-kadang kita dalam kerja overload ya. Misalkan kita membuat satu iklan misalkan, itu kadang-kadang lihat cuaca dan sebagainya, sehingga kadang-kadang membutuhkan fisik yang sangat prima. Terus selama Bapak bekerja, apa sih Pak prestasi yang Bapak pernah raih gitu di pekerjaan Bapak? Kami merasa bangga ya, satu prestasi yang kami capai, bukan prestasi saya pribadi ya, tapi prestasi perusahaan bahwa kita banyak sekali dipercaya oleh departemen-departemen seperti Departemen Agama. Kami pernah membuat suatu iklan, bahkan sampai 3 tahun berturut-turut kita dapatkan iklan untuk radio, untuk filmnya maupun segala. Kemudian dari BPH Migas juga ada, dari DJK. Ada, itu satu prestasi yang betul-betul, karena permintaan dari pekerjaan itu sendiri sangat sulit ya, tapi alhamdulillah kita bisa atasin semuanya dan kita dapat menghargai dari mereka. Terima kasih Pak atas waktunya. Terus nanti wawancaranya dilanjut lagi sama teman saya. Terima kasih. Bapak atas waktunya. Sekarang saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya sebelumnya. Sebelumnya Bapak pernah mengikuti pelatihan apa saja? Ya, pelatihan itu diperlukan sekali ya. Yang pertama adalah pelatihan pendaharawan. Pendaharawan itu meliputi 2, pendaharawan barang dan pendaharawan uang. Terus kemudian nih persyaratan apa sajakah yang diperlukan untuk menempati jabatan Bapak? Secara formalnya mungkin S1 ya, minimal S1, minimalnya pendidikan S1. Kalau bisa usia harus di atas 30 tahun. Agar lebih Ya, matang. lebih matang dengan pengalaman minimal mendalami pekerjaan di dalam keuangan maupun administrasi itu minimal 5 tahun, sehingga dia bisa mengelola keuangan, mengetahui pengelolaan keuangan dan administrasi pada umumnya. Terus untuk pelatihan, apakah masuk ke dalam kualifikasi? Penting sekali pelatihan maupun pendidikan non formalnya ya. Misalkan kalau dia tidak punya pengetahuan tentang akuntansi, dia harus mengikuti kursus atau pelatihan akuntansi, begitu pula dengan administrasi. Ini hampir ke pertanyaan terakhir ya Pak. Harapan, saran, dan kesan Bapak apa untuk perusahaan ini dan untuk jabatan Bapak yang sekarang? Kalau harapan ke depan untuk jabatan ini, saya kira yang pertama adalah kemajuan perusahaan itu sendiri. Ya, karena jabatan ini kan jabatan sudah tertinggi pengelolaan, yang kita di bawah direktur utamanya. Jadi kalau untuk kita menjadi direktur utama tidak akan berpikir ke situ, tapi bagaimana cara memajukan perusahaan itu sendiri. Kemudian untuk saran-saran itu memberikan regenerasi kepada generasi berikutnya. Jadi karyawan itu sendiri kita latih untuk supaya bisa mengikuti jejak saya, minimal kerja lebih baik dari saya. Ini pelaksanaan dalam jabatan-jabatan ini penuh dengan tantangan, Mbak ya. Misalkan banyak sekali tantangannya, bahwa pemerintah setiap akan memberikan suatu proyek pada satu perusahaan, tentu dia akan mengundang perusahaan-perusahaan lain. Di situ tantangannya, keahlian kita itu diuji di situ. Bagaimana kita membuat administrasi secara tertib, bisa meyakinkan, kemudian
khusus pembuatan yang kira-kira bisa menyenangkan karena sifatnya perusahaan ini adalah perusahaan jasa. sudah cukup ya mas hasil Ya. wawancaranya